Sefanya pasal 2, hari Kamis, tanggal 12 Februari 2026. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sefanya pasal 2 ini dimulai dengan perikop pertama, seruan untuk bertobat. Bertobat artinya sudah menjauh daripada Tuhan, jadi ini ada panggilan Tuhan, kasihnya Tuhan kepada umat manusia, sehingga diserukan untuk bertobat, nggak dibiarkan begitu saja. Nah, kalau Tuhan tidak mengasihi ya dibiarkan saja, mau bikin semau-maunya saja, tetapi masuk di dalam kebinasaan. Tetapi karena kasih Tuhan kepada umatnya, maka dipanggil ini untuk bertobat, seruan, jadi dipanggil untuk datang berbalik kepada Tuhan. Nah, ini melalui Nabi Sefanya ya, kepada Sefanya yang disampaikan seruan ini. Nah, diajak dengan bersemangatlah, berkumpullah, bersemangat dan berkumpul untuk bertobat bersama-sama. Ini bangsa yang acuh tak acuh, sudah acuh tak acuh, melakukan apa saja yang mereka kehendaki, tidak menuruti lagi perintah-perintah Tuhan. Nah, ini diajak untuk semangat kembali bertobat, berkumpul bersama-sama, saling mengajak. Kalau berkumpul ya saling ajak, ayo kita bertobat bareng-bareng, kita memperbaiki diri kembali sesuai apa yang Tuhan ajarkan. Nah, banyak kita saling bersemangat berkumpul untuk bikin hal-hal yang mungkin tidak ada faedahnya, tetapi kalau saling mengajak untuk bersemangat berkumpul bersama-sama berbalik kepada Tuhan, pasti upahnya adalah keselamatan. Nah, dikatakan di sini bersemangat dan berkumpul sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Jadi masih ada waktu untuk bertobat sebelum ini dihalau seperti sekam itu ya. Kalau ditiup angin karena saking ringannya akan pergi kemana-mana, tidak bisa terkumpul lagi. Jadi sebelum datang atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan. Nah, ada hari kemurkaan Tuhan, ada murka Tuhan yang bernyala-nyala kepada orang yang tidak taat kepada perintahnya. Nah, ada penghukuman untuk ketidaktaatan, melakukan perintah Tuhan. Nah, sebelum itu datang, Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan firman-Nya kepada Sefanya untuk mengajak seruan untuk bertobat. Nah, di ayat 3 ada kata carilah Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati, yang melakukan hukumnya. Kedua, carilah keadilan dan carilah kerendahan hati. Mencari Tuhan, mencari keadilan dan mencari kerendahan hati. Nah, dikatakan di sini mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi supaya terlindung dari hari kemurkaan Tuhan, ya terlebih dahulu cari Dia, cari Tuhan. Cari Tuhan artinya mengenali kehendaknya, mengenali perintahnya, dan sesudahnya melakukan apa yang Dia perintahkan. Nah, masing-masing ada cara yang dipakai untuk mencari Tuhan ya. Ada seperti membuka firman Tuhan supaya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, mendengarkan khotbah atau membaca renungan-renungan. Tetapi yang paling inti, kita bisa dapat semua mengenal Tuhan karena Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Allah itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi untuk bisa menemukan Tuhan, mengenal Tuhan ya pastinya di dalam firman-Nya bisa menemukan Tuhan dan mencari keadilan. Nah, kalau di dalam kehidupan yang sudah tidak ada keadilan di mana-mana,
orang diperlakukan tidak adil atau orang memperlakukan sesamanya dengan tidak adil, Tuhan mau mengajak untuk mencari keadilan dan kerendahan hati. Nah, saat mencari 3 hal ini dikatakan mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan, dijauhkan dari hari kemurkaan Tuhan saat masih melakukan pencarian ini, selagi masih ada waktu sebelum dihalau seperti sekam yang tertiup. Inilah seruan untuk bertobat yang disampaikan oleh Zefanya kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, perikop yang kedua, hukuman atas bangsa-bangsa. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Jadi bangsa-bangsa yang kelihatannya besar pada saat itu, yang banyak penduduknya ini akan ditinggalkan orang, akan sunyi sepi. Yang kelihatannya tegak berdiri akan dibongkar bangkirkan pada saat kemurkaan Tuhan datang. Ada hukuman atas ketidaksetiaan dan ketidaktaatan. Ayat 5, celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Pembinasaan Tuhan sampai penduduk tidak ada, akan sunyi sepi. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Jadi kaum Yehuda yang telah terbuang nantinya diambil oleh musuh, yang tersisa itu akan mereka dikatakan daerah pinggir laut itu yang akan menjadi kepunyaan sisa-sisa Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Jadi Yehuda yang terbuang, yang ada mendapatkan pendisiplinan juga, tetapi dikatakan bahwa Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Berarti keadaan belum pulih, tetapi Tuhan janji bahwa akan memulihkan keadaannya. Nah, setiap kali saat ada pendisiplinan dan umatnya berbalik kepada Dia, Tuhan itu adalah kasih, tetapi Dia adil, Dia mengampuni, dan Dia memulihkan kembali saat kita mau berbalik kepada Dia. Kenapa ada seruan untuk bertobat? Karena Tuhan rindu memulihkan keadaan bangsa-bangsa. Tuhan rindu memulihkan semua umatnya, semua manusia Dia rindu dan memulihkan. Tetapi ya nantinya keputusan ada di tangan setiap bangsa, keputusan ada di tangan setiap manusia. Tetapi kerinduan Tuhan adalah pemulihan, kerinduan Tuhan adalah memperhatikan umatnya, memberikan sukacita, damai sejahtera, memberikan hidup yang berkelimpahan. Tetapi kalau tidak mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan, nah di sanalah ada penghukuman yang diterima, pendisiplinan. Ayat 8, aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon, bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Jadi bangsa Israel dicela oleh pihak Moab dan Amon, dan Tuhan bilang aku telah mendengar. Jadi kalau orang mencela kita, Tuhan yang dengar, Tuhan yang membela. Kalau kita ingat kisah Saulus ya, sebelum dipanggil dan diubah namanya menjadi Paulus dan bertemu Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, dan ada sinar yang menyala, yang sinar terang yang membutakan matanya. Ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal bukan Tuhan Yesus yang dianiaya Saulus ya, umat yang mempercayai Dia. Nah seperti ini, yang dicela itu adalah umatnya, tetapi Tuhan bilang aku telah mendengar pencelaan. Jadi kalau ada yang mencela kita, memperlakukan tidak adil, Tuhan tahu dan Tuhan yang menjadi pembela. Kadang kita bilang wah perlakuan tidak adil yang dialami, saat kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi pembela kita, kita gak usah bela-bela diri kita. Tuhan yang siap untuk menolong, Tuhan yang dengar setiap pencelaan. Dan ini yang di ayat 8 dituliskan bahwa setiap pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari Bani Amon
bagaimana mereka mencela umatnya, membesarkan dirinya terhadap daerah umatnya, Tuhan sendiri yang sudah mendengar. Dan karena itu ayat 9, sebab itu, jadi akibat dari pencelaan yang dilakukan oleh Moab dan Amon kepada umatnya, sebab itu ayat 9, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora. Tuhan yang membela umatnya karena mendengar di nista, Tuhan yang membuat Amon dengan Moab ini nantinya seperti Gomora, Sodom dan Gomora. Pembelaan Tuhan sempurna. Jadi kita lakukan saja yang terbaik. Tuhan membela kita di dalam setiap perkara yang kita hidupi. Tetap setia, lakukan yang baik, tinggal di negeri, bergembira karena Tuhan. Itu kata Daud ya, saat dia mengalami juga hal-hal yang tidak diperlakukan tidak adil, dia mengikuti perintah Tuhan untuk tetap berlaku yang baik, tinggal dengan setia, melakukan perintah Tuhan, percaya kepadanya, berserah kepadanya, dan Tuhan yang bertindak. Nah, ini yang terjadi, Tuhan yang bertindak di saat bangsa Israel diperlakukan dengan tidak adil, dicela. Tuhan yang datang untuk menjadi pahlawan buat mereka. Nah, kadang kita berusaha dengan segala cara, tetapi sepertinya kita nggak bisa. Ya, jangan andalkan kekuatan kita. Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Tuhan Allah sebagai pahlawan di antara kita yang memberikan kemenangan. Saya ulang di sini, jadi ayat yang ke-9 saya ulang ya, sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Jadi yang congkak, membesarkan diri, mencela, membesarkan diri terhadap umat Tuhan, Tuhan yang akan memberikan bagian mereka sebagai ganti dari kecongkakan. Jadi ada selalu upah dari apa yang dilakukan. Ini mereka congkak, mereka membesarkan diri, yang ngangkat-ngangkat diri, menindas umat Tuhan, dan Tuhan yang berperkara dengan mereka. Ayat 11, Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab ia akan melenyapkan para Allah di bumi. Nah, para Allah yang dipercaya, huruf kecil ini ya, pada Allah berhala-berhala yang dipercaya oleh mereka. Dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa, daerah pesisir masing-masing dari tempatnya. Jadi bangsa-bangsa yang nantinya, yang sebelumnya mempercayai Allah-Allah yang lain, mereka akan bersujud menyembah kepada Allah. Segala lidah nantinya akan berlutut, akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat 12, kamu pun hai orang Ethiopia akan mati tertikam oleh pedangku. Jadi pedang Tuhan yang akan membuat mati tertikam orang Ethiopia. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi, sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau, akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu, pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersiut dan mengayun-ayunkan tangannya. Amin. Jadi ini kota yang merasa tenang, beria-ria, penduduknya tentram, dan merasa bahwa hanya ada aku, tidak ada yang lain, congkak dan sombong. Di situ bisa
terjadi, menjadi tempat yang tandus, hanya menjadi tempat pembaringan bagi binatang liar, menjadi sunyi sepi nantinya seperti yang Tuhan sudah sampaikan. Ada hukuman saat ada kecongkakan di situ, mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Jadi carilah Tuhan, carilah keadilan, dan carilah kerendahan hati, supaya dengan bertobat seperti itu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.